selamat datang di channel YouTube Rich Author. Perkenalkan, nama saya Mai. Kalian penulis novel online? Ingin mendapatkan penghasilan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Atau untuk membeli barang impian yang tak kunjung di check out dari aplikasi belanja online? Atau untuk pendidikan anak? Atau seperti Kak Ricci seperti ini? Kalau iya, tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan bongkar tips dari Kak Ricci bagaimana caranya. Kalian pernah baca buku ini kan? Di aplikasi baca online, buku ini berjumlah lebih dari 1000 bab dengan jumlah tayangan lebih dari 20 juta. Bagaimana sih caranya bisa menulis novel panjang tapi tetap menarik? Stay tune ya! Tips yang pertama, merencanakan plot secara mendalam. Merencanakan plot secara mendalam adalah langkah penting dalam menulis novel panjang yang saling berkaitan. Ini melibatkan pembuatan struktur cerita yang kuat dan rinci sebelum kalian mulai menulis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pemahaman tema dan pesan. Mulailah dengan memahami tema utama novel kalian dan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Ini akan menjadi landasan untuk mengembangkan plot. Yang kedua, pembuatan outline umum. Buatlah outline umum yang mencakup awal, tengah, dan akhir cerita. Pemahaman awal dan akhir yang jelas akan membantu kalian mengarahkan plot kalian. 3. Identifikasi plot utama dan subplot. Identifikasi plot utama cerita yang mengikuti perkembangan karakter utama kalian. Selain itu, pertimbangkan subplot yang dapat mengembangkan karakter dan menghadirkan tantangan tambahan. Yang keempat, buat daftar peristiwa penting. Buat daftar peristiwa atau puncak-puncak cerita yang harus terjadi dalam novel kalian. Ini termasuk konflik, perubahan karakter, dan momen kunci. Yang kelima, perencanaan bab atau episode. Bagi plot kalian menjadi bab atau episode dengan menguraikan apa yang akan terjadi dalam setiap bagian. Ini membantu kalian menjaga alur cerita yang konsisten. Yang keenam, gambar alur cerita dengan diagram. Gambar alur cerita kalian dengan diagram alur atau peta cerita untuk memvisualisasikan hubungan antara peristiwa dan karakter. Yang ketujuh, jelaskan peristiwa setiap karakter. Jelaskan bagaimana setiap karakter terlibat dalam plot dan peran mereka dalam menggerakkan cerita ke depan. Dengan merencanakan plot secara mendalam seperti ini, kalian memiliki panduan yang kuat untuk menulis novel panjang yang berhubungan dan menarik. Kalian dapat merinci setiap bab dan episode dengan lebih mudah, menjadikan proses penulisan lebih terorganisir dan efisien. Tips yang kedua, pengembangan karakter yang kuat. Pengembangan karakter adalah elemen penting dalam menulis novel yang panjang. Ini mencangkup membuat karakter-karakter yang memiliki kedalaman, kompleksitas, dan perkembangan yang signifikan sepanjang cerita. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Desain karakter yang kompleks. Karakter utama dan pendukung harus memiliki latar belakang, kepribadian, dan motivasi yang kompleks. Mereka seharusnya bukan hanya karakter datar. Yang kedua, introduksi yang bertahap. Perkenalkan karakter secara bertahap seiring berjalannya cerita. Jangan ungkapkan semua informasi tentang karakter dalam satu kali. Ketiga, perkembangan karakter. Karakter seharusnya memiliki perubahan, pertumbuhan, dan konflik internal selama cerita. Ini membuat mereka lebih tertarik. 4. Konflik internal dan eksternal. Konflik internal perjuangan dalam diri karakter dan eksternal konflik dengan karakter lain atau situasi, membantu mengembangkan karakter. Yang kelima, memiliki kelemahan dan kekuatan. Karakter seharusnya memiliki kelemahan dan kekuatan yang meyakinkan. Ini membuat mereka lebih manusiawi. Yang keenam, dialog yang memperdalam karakter. Gunakan dialog untuk mengungkapkan kepribadian dan perasaan karakter.
Cara mereka berbicara dan merespon situasi bisa menggambarkan karakter mereka. Yang ketujuh, tindakan yang menggambarkan karakter. Cara karakter bertindak dalam situasi tertentu mengungkapkan siapa mereka. Tindakan mereka seharusnya konsisten dengan kepribadian mereka. 8. Pertimbangkan perkembangan seiring plot. Pastikan bahwa perkembangan karakter sejalan dengan plot cerita. Tindakan dan perubahan mereka seharusnya relevan dengan alur cerita. Dengan pengembangan karakter yang kuat, pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh kalian dan merasa terlibat dalam perjalanan mereka. Pengembangan karakter yang baik membuat cerita kalian lebih mendalam, memikat, dan memberikan kesan yang tajam kepada pembaca. Tips yang ketiga, diversifikasi konflik. Dalam sebuah novel yang panjang, diversifikasi konflik adalah kunci untuk menjaga agar cerita tetap menarik dan tidak membosankan. Konflik-konflik yang berbeda membantu menjaga perhatian pembaca. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan diversifikasi konflik, beserta contohnya. 1. Konflik internal. Ini adalah konflik yang terjadi dalam diri karakter utama. Ini bisa berupa perjuangan emosional, konflik moral, atau pertarungan dengan ketidakpastian. Contoh, karakter utama mungkin menghadapi konflik internal antara ambisi profesionalnya dan keinginan untuk menjalani kehidupan pribadi yang memuaskan. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik ini melibatkan hubungan antara karakter-karakter dalam cerita. Ini bisa berupa pertikaian, persaingan, atau pertentangan antar karakter. Contoh, dalam cerita romansa, karakter utama bisa terlibat dalam konflik interpersonal dengan pasangan terkait dengan perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Yang ketiga, konflik eksternal. Konflik eksternal melibatkan karakter utama dalam pertempuran atau situasi eksternal yang mengancam mereka secara fisik atau emosional. Contoh, karakter utama mungkin menghadapi konflik eksternal dengan antagonis dalam bentuk konfrontasi fisik atau kompetisi profesional. 4. Konflik dengan lingkungan. Lingkungan atau setting cerita dapat menjadi sumber konflik. Ini bisa berupa bencana alam, kondisi cuaca ekstrim, atau tantangan dalam menjelajahi tempat yang berbahaya. Contoh, dalam cerita petualangan, karakter utama mungkin menghadapi konflik dengan alam liar, seperti badai salju yang membahayakan keselamatan mereka. Yang kelima, konflik moral dan etika. Konflik moral melibatkan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip karakter. Ini bisa membuat karakter utama dilema antar apa yang benar dan salah. Contoh, karakter utama mungkin harus memutuskan apakah akan mengungkapkan kebenaran yang bisa merusak reputasi seseorang atau mempertahankan kebenaran demi keadilan. 6. Konflik dalam hubungan romantis. Konflik dalam hubungan romantis adalah elemen umum dalam cerita romansa. Ini bisa berupa ketidaksepakatan, persaingan, atau rintangan dalam hubungan. Contoh, karakter utama dalam cerita romansa mungkin menghadapi konflik karena mantan pasangan yang kembali muncul dan mengancam hubungan mereka. Yang ketujuh, konflik dengan antagonis. Antagonis adalah karakter atau kekuatan yang bertentangan dengan karakter utama. Konflik dengan antagonis bisa menjadi konflik utama dalam cerita. Contoh, dalam cerita misteri, karakter utama mungkin berusaha mengungkap identitas seorang pembunuh berantai yang merupakan antagonis utama. 8. Perkembangan karakter sebagai konflik. Konflik juga bisa muncul dari perubahan karakter utama. Proses perubahan bisa sulit dan konflik bisa timbul dari resistensi terhadap perubahan tersebut. Contoh, karakter utama yang awalnya penakut dan pemalu mungkin mengalami konflik internal saat mencoba untuk menjadi lebih percaya diri dan mengatasi ketidakpastian. Dengan memasukkan berbagai jenis konflik ini dalam cerita kalian dapat menjaga pembaca terlibat dan merasa tertantang sepanjang perjalanan. Diversifikasi konflik membantu cerita kalian menjadi lebih dinamis dan mencegah terjadinya kejenuhan.
keempat, jaga ketegangan dan antisipasi. Menjaga ketegangan dan menciptakan antisipasi adalah teknik penting untuk menjaga pembaca terlibat dan terus membaca. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik naratif untuk menjaga cerita menarik. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya beserta contohnya. Yang pertama, cliffhanger. Cliffhanger adalah teknik mengakhiri sebuah chapter atau bagian cerita dengan situasi atau pertanyaan besar yang belum terjawab, mengundang pembaca untuk terus membaca. Contoh, chapter berakhir dengan karakter utama terjebak dalam bahaya besar, dan pembaca tidak tahu apakah dia akan selamat. Yang kedua, pertanyaan besar. Menyajikan pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban dalam cerita adalah cara lain untuk menciptakan antisipasi. Pembaca ingin tahu bagaimana cerita akan berkembang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contoh, apa yang sebenarnya terjadi pada karakter yang hilang? Siapa yang ada di balik serangkaian peristiwa misterius? Yang ketiga, pengungkapan bertahap. Pengungkapan cerita yang bertahap di mana informasi penting diberikan secara perlahan dapat menciptakan antisipasi karena pembaca ingin tahu lebih banyak. Contoh, penulis mengungkapkan lapisan demi lapisan tentang masa lalu karakter utama, mengungkapkan rahasia dan peristiwa yang membentuknya. Yang keempat, pengenalan karakter misterius. Memperkenalkan karakter yang misterius atau ambigius dapat menciptakan ketegangan karena pembaca mencoba mengungkapkan identitas dan motivasi mereka. Contoh, seorang karakter muncul dalam cerita dengan identitas yang tidak jelas dan motif yang samar-samar, mengundang spekulasi pembaca. Kelima, konfrontasi besar. Konfrontasi besar atau pertempuran dramatis dapat menciptakan ketegangan dan menjadikan pembaca penasaran dengan hasilnya. Contoh, karakter utama berhadapan dengan antagonis utama dalam pertempuran epik yang akan menentukan nasib dunia fiksi tersebut. Yang keenam, twist plot. Plot twist yang tak terduga mengubah arah cerita secara tiba-tiba dan dapat menciptakan antisipasi yang benar. Contoh, karakter yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu ternyata adalah pengkhianat yang bekerja untuk pihak lawan. Yang ketujuh, puncak emosional. Mencapai puncak emosional dalam cerita dengan menghadirkan momen dramatis dapat mempertahankan ketegangan dan memicu rasa ingin tahu. Contoh, sebuah percakapan emosional antara karakter utama dan sahabatnya yang lama mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan yang kedelapan, membangun teori pembaca. Memberikan pembaca membentuk teori dan spekulasi mereka sendiri tentang apa yang akan terjadi selanjutnya adalah cara lain untuk menciptakan antisipasi. Contoh, penulis memberikan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke kemungkinan pengungkapan besar dan pembaca mencoba menghubungkannya. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kalian dapat menjaga pembaca dalam ketegangan dan mengundang mereka untuk terus membaca untuk menemukan jawaban atau pengembangan selanjutnya dalam cerita. Ini membantu mempertahankan minat pembaca sepanjang perjalanan. Tips yang kelima, gunakan beragam tema dan gaya naratif. Menggunakan beragam tema dan gaya naratif adalah cara yang baik untuk menjaga keragaman dalam cerita kalian dan membuat pembaca terlibat sepanjang perjalanan. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih rinci beserta contoh. 1. Beragam tema. Tema adalah ide-ide atau pesan-pesan utama yang ada dalam cerita kalian. Menggunakan beragam tema membantu kalian menjelajahi berbagai aspek kehidupan dan pengalaman. Contoh tema. Tema cinta dan pengorbanan dalam hubungan. Tema pertumbuhan pribadi dan perubahan. Tema keadilan sosial dan perjuangan. 2. Gaya naratif beragam. Gaya naratif adalah cara kalian bercerita dan sudut pandang yang kalian gunakan. Kalian dapat menggunakan berbagai gaya untuk memberikan nuansa berbeda pada cerita kalian. Contoh gaya naratif. Oral first person narration.
Cerita diceritakan melalui sudut pandang tokoh utama secara lisan. Ini memberikan nuansa personal dan akses langsung ke pemikiran karakter. Third person limited omniscient. Cerita diceritakan dari sudut pandang karakter tertentu. Kemungkinan kalian untuk menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan karakter itu. Epistolary style. Cerita disusun dalam bentuk surat, memo, atau catatan lainnya yang ditulis oleh karakter dalam cerita. Ini memberikan perspektif yang unik dan intim. Cerita bergantian. Menceritakan cerita dari sudut pandang beberapa karakter yang bergantian, memberikan wawasan yang berbeda-beda tentang peristiwa yang sama. Yang ketiga, beragam subplot. Selain plot utama, kalian dapat memasukkan subplot-subplot yang berbeda dalam cerita kalian. Subplot membantu mengeksplorasi tema dan karakter tambahan. Contoh subplot romansa antara dua karakter pendukung. Subplot yang menggambarkan persahabatan dekat antara karakter utama dan karakter pendukung. Subplot yang berfokus pada konflik sosial dalam setting cerita. Dan yang keempat, campuran genre. Cobalah untuk memadukan elemen-elemen dalam berbagai genre dalam cerita kalian. Ini bisa memberikan kesegaran pada cerita kalian dan menarik berbagai jenis pembaca. Contoh, menggabungkan unsur-unsur misteri dengan unsur cerita romansa dalam sebuah novel. Dan yang kelima, perubahan tonal. Selama cerita, kalian dapat memainkan perubahan tonal yang mendalam, seperti peralihan dari suasana yang misterius menjadi drama emosional atau dari aksi mendebarkan menjadi refleksi yang mendalam. Contoh, sebuah cerita bisa dimulai sebagai misteri yang tegang dan kemudian berkembang menjadi cerita yang penuh perasaan, karakter yang mengungkapkan rahasia emosional mereka. Yang keenam, eksplorasi berbagai aspek kehidupan. Gunakan beragam tema dan gaya naratif untuk menggali berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan, pekerjaan, pertemanan, atau perjalanan. Contoh, kalian bisa menggunakan cerita dalam cerita untuk menggambarkan berbagai tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak hingga usia dewasa. Dengan menggunakan beragam tema dan gaya naratif, kalian menciptakan keragaman dalam cerita kalian, mengundang berbagai jenis pembaca, dan menjaga cerita tetap segar dan menarik. Hal ini juga memungkinkan kalian untuk mengeksplorasi lebih dalam dan menciptakan lapisan-lapisan yang lebih dalam cerita kalian. Tips yang keenam, ketepatan dalam deskripsi dan detail. Ketepatan dalam deskripsi dan detail adalah kunci untuk menghadirkan cerita dan karakter dengan jelas kepada pembaca tanpa mengalihkan perhatian mereka. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih rinci beserta contoh. Yang pertama, pilih detail yang relevan. Pilih detail-detail yang benar-benar relevan untuk cerita atau karakter. Hindari deskripsi yang terlalu panjang dan tidak perlu. Contoh, daripada menggambarkan seluruh tampilan seorang karakter dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, fokuslah pada detail-detail penting yang menggambarkan kepribadian atau perasaannya. Misalnya ekspresi wajahnya yang tegang saat dia menerima berita penting. 2. Gunakan panca indera. Libatkan panca indera dalam deskripsi kalian. Gambarkan apa yang karakter lihat, dengar, rasakan, sentuh, dan cium. Contoh, angin sejuk membelai wajahnya saat dia melangkah keluar ke teras yang luas. Dia mendengar suara riak ombak yang mendekati pantai dan mencium aroma asin laut yang menguat. Yang ketiga, perhatikan setiap aksi penting. Deskripsikan setiap aksi penting dengan jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan dengan baik apa yang terjadi. Contoh, sebagai gantinya, daripada hanya mengatakan dia berjalan di sepanjang tepi pantai, kalian bisa menulis dia melangkah hati-hati di atas pasir yang lembut, setiap langkahnya diikuti oleh ombak yang menyentuh ujung sepatunya. Yang keempat, deskripsi emosi dan motivasi. Gambarkan emosi dan motivasi karakter melalui tindakan dan pikirannya, sehingga pembaca dapat lebih memahami perasaan mereka. Contoh, dia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya,
Pernikahan adiknya adalah momen penting dan dia merasa bangga dan bahagia, meskipun juga sedikit cemas akan tanggung jawab sebagai pengantin laki-laki. Dan yang kelima, gunakan ilustrasi yang relevan. Jika mungkin, sertakan ilustrasi atau gambaran visual yang membantu pembaca membayangkan lingkungan atau objek dalam cerita kalian. Contoh, dia berdiri di depan pintu kayu tua yang berlipat. Kayu itu sudah usang dengan retakan-retakan kecil yang mengungkapkan sejarah panjang rumah itu. Yang keenam, hindari klise. Hindari deskripsi yang terlalu umum atau klise. Cobalah untuk mencari kata-kata atau detail yang unik yang membuat deskripsi kalian lebih menarik. Contoh, sebagai gantinya daripada mengatakan sunset yang indah, kalian bisa menggambarkan langit yang terbakar dengan warna merah dan jingga saat matahari terbenam di balik pegunungan. 7. Konsistensi dalam deskripsi. Pastikan deskripsi dan detail kalian konsisten sepanjang cerita. Jika kalian telah menggambarkan karakter dengan ciri tertentu, pastikan deskripsi itu konsisten sepanjang buku. Contoh, jika karakter utama digambarkan sebagai berambut coklat pada awal cerita, pastikan deskripsi ini tidak berubah tanpa penjelasan yang memadai. Ketepatan dalam deskripsi dan detail membantu pembaca merasa terlibat dalam cerita dan membuat mereka dapat membayangkan dengan jelas dunia yang kalian ciptakan dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan relevan. Kalian dapat menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan imersif. Tips yang ketujuh, evaluasi dan revisi terus-menerus. Evaluasi dan revisi terus-menerus adalah tahap penting dalam proses penulisan novel yang panjang. Ini membantu kalian mengasah dan meningkatkan kualitas cerita kalian seiring berjalannya waktu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci beserta contohnya. Yang pertama, evaluasi awal. Setelah menyelesaikan bab atau bagian tertentu dari novel kalian, luangkan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan kalian secara kritis. Pertimbangkan apakah plot karakter dan tema berfungsi dengan baik. Contoh, setelah menulis 10 bab pertama, kalian menyadari bahwa karakter utama belum cukup dikembangkan dan plot tampaknya bergerak terlalu lambat. Yang kedua, konsistensi. Periksa konsistensi dalam cerita kalian. Pastikan bahwa karakter memiliki perkembangan yang konsisten, plot tidak memiliki kontradiksi, dan deskripsi dan detail tetap sama sepanjang cerita. Contoh, pada awal cerita karakter utama memiliki rambut coklat, tetapi kemudian dalam cerita rambutnya tiba-tiba menjadi pirang tanpa penjelasan. Ini adalah ketidakkonsistenan yang perlu direvisi. Yang ketiga, pancingan. Evaluasi kecepatan cerita pancing. Pastikan bahwa cerita kalian memiliki keseimbangan yang baik antar aksi, dialog, dan deskripsi. Pancing yang salah bisa membuat pembaca bosan atau terlalu terburu-buru. Contoh, setelah membaca kembali bab-bab awal, kalian menyadari bahwa cerita terlalu lambat dalam memperkenalkan konflik utama. Kalian memutuskan untuk memotong beberapa deskripsi yang berlebihan dan mempercepat tempo cerita. Yang keempat, karakterisasi. Tinjau pengembangan karakter. Pastikan bahwa karakter-karakter kalian memiliki kedalaman dan perkembangan yang memadai sepanjang cerita. Contoh, kalian menyadari bahwa karakter pendukung belum memiliki motivasi yang jelas atau perkembangan yang signifikan. Kalian perlu merevisi aksi dan dialog mereka untuk mengatasi masalah ini. Yang kelima, dialog. Periksa dialog. Pastikan bahwa dialog antar karakter terdengar alami dan mengungkapkan kepribadian dan perasaan mereka. Contoh, setelah membaca dialog dalam sebuah percakapan penting, kalian menyadari bahwa percakapan itu terdengar terlalu terkungkung dan kurang emosi. Kalian memutuskan untuk revisi dialog untuk membuatnya lebih mendalam. Yang keenam, menerima umpan balik. Terima umpan balik dari pembaca beta atau teman penulis. Pandangan dari luar dapat membantu kalian melihat aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Contoh, pembaca beta memberitahu kalian bahwa twist plot di akhir cerita terasa terlalu dipaksakan dan tidak terduga. Kalian kemudian merevisi adegan itu untuk menjadikannya lebih alami dan terhubung dengan cerita sebelumnya.
Kalian kemudian merevisi adegan itu untuk menjadikannya lebih alami dan terhubung dengan cerita sebelumnya. Yang ketujuh, revisi berkelanjutan. Lakukan revisi berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Kalian mungkin perlu melakukan beberapa putaran revisi untuk memperbaiki dan menyempurnakan cerita kalian. Contoh, setelah menyelesaikan revisi awal, kalian terus membaca dan merevisi cerita kalian beberapa kali. Fokus pada aspek-aspek yang berada dalam setiap putaran. Yang kedelapan, tetap terbuka terhadap perubahan. Terkadang, kalian perlu bersedia melakukan perubahan besar dalam cerita, jika itu memperbaiki alur atau karakter. Jangan takut untuk menghapus, menambahkan, atau memodifikasi bagian yang tidak berfungsi. Contoh, kalian awalnya merencanakan akhir cerita yang berbeda, tetapi dalam proses penulisan, kalian menyadari bahwa akhir tersebut tidak memuaskan. Kalian kemudian bersedia mengubah akhir cerita secara radikal untuk menciptakan resolusi yang lebih baik. Evaluasi dan revisi terus-menerus adalah kunci untuk menciptakan novel yang kuat dan memuaskan. Dengan kerja keras dan ketelitian dalam proses ini, kalian dapat memastikan bahwa cerita kalian berkembang dengan baik dan dapat menghubungkan pembaca dengan cara yang kuat. Dan tips yang ke-8, jaga konsistensi dan logika. 1. Konsistensi karakter. Pastikan karakter-karakter kalian konsisten dalam perilaku, kepribadian, dan latar belakang sepanjang cerita. Jika seorang karakter diperkenalkan dengan sifat-sifat tertentu, pastikan sifat itu tidak berubah secara tiba-tiba tanpa alasan yang memadai. Contoh, jika karakter utama diperkenalkan sebagai seorang vegetarian yang sangat peduli tentang hak-hak hewan, pastikan dia tidak makan daging tanpa ada perkembangan karakter atau alasan yang memungkinkan perubahan tersebut. Yang kedua, konsistensi plot. Pastikan alur cerita kalian konsisten dan tidak ada kejanggalan dalam kronologi peristiwa. Verifikasi bahwa informasi yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya sesuai dengan apa yang terjadi kemudian. Contoh, jika dalam satu bab kalian menyebutkan bahwa tokoh utama memiliki trauma masa kecil yang mempengaruhi perilakunya, pastikan bahwa ini konsisten dengan perilaku dan tindakan karakter tersebut sepanjang cerita. Yang ketiga, logika dalam kejadian. Setiap peristiwa atau tindakan yang terjadi dalam cerita harus memiliki dasar logis atau penjelasan yang memadai. Hindari situasi yang terasa sangat tidak memungkinkan atau tanpa alasan yang masuk akal. Contoh, jika dalam cerita petualangan, karakter utama yang tidak memiliki pengalaman mendaki gunung tiba-tiba mampu melakukan pendakian yang sangat sulit tanpa pelatihan atau alasan yang memadai. Ini bisa terasa tidak masuk akal. Yang keempat, logika dalam dunia fiksi. Jika kalian menulis dalam genre fiksi ilmiah atau fantasi, pastikan aturan dan logika dalam dunia fiksi kalian konsisten. Jelaskan dengan baik aturan-aturan ini kepada pembaca. Contoh, jika dalam dunia fiksi kalian, sihir hanya dapat digunakan dengan tongkat ajaib, pastikan kalian tidak menunjukkan karakter yang tiba-tiba menggunakan sihir tanpa tongkat, tanpa alasan yang jelas dalam konteks dunia kalian. Dan yang kelima, konsistensi dalam detail. Pastikan deskripsi detail fisik dan karakteristik dunia yang kalian bangun konsisten sepanjang cerita. Ini mencakup hal-hal seperti lokasi fisik, penampilan karakter, dan elemen-elemen dunia fiksi. Contoh, jika dalam satu bagian cerita kalian menggambarkan kota tempat cerita berlangsung memiliki bangunan-bangunan kuno yang memukau, pastikan deskripsi tersebut konsisten dengan gambaran kota dalam bab-bab selanjutnya. Yang keenam, resolusi logis. Pastikan resolusi cerita, terutama konflik utama, memiliki penjelasan yang logis. Pembaca harus merasa bahwa akhir cerita adalah konsekuensi yang masuk akal dari peristiwa yang terjadi sepanjang cerita. Contoh, jika konflik utama adalah pencarian untuk menemukan artefak berharga, pastikan resolusi mengungkapkan di mana artefak itu sebenarnya berada dan bagaimana karakter memecahkan teka-teki yang mengarahkannya ke sana.
Dan yang ketujuh, pengeditan dan pembaca beta. Selalu lakukan pengeditan dan minta umpan balik dari pembaca beta atau editor profesional untuk membantu kalian menemukan kejanggalan, inkonsistensi, atau masalah logika dalam cerita kalian. Contoh, pembaca beta mungkin menunjukkan bahwa ada adegan di mana karakter tiba-tiba memiliki pengetahuan atau keterampilan yang belum pernah disebutkan sebelumnya, yang perlu kalian revisi. Jaga konsistensi dan logika dalam cerita kalian adalah bagian penting dari proses penulisan. Ini membantu mempertahankan kredibilitas dan daya tarik cerita kalian, serta memungkinkan pembaca untuk terlibat sepenuhnya dalam dunia dan karakter yang kalian ciptakan. Tips yang ke-9, pertimbangkan umpan balik pembaca. Yang pertama, terima umpan balik dengan terbuka. Terima umpan balik dari pembaca dengan sikap terbuka dan tanpa membela diri. Ingatlah bahwa umpan balik tersebut adalah alat untuk membantu kalian meningkatkan kualitas cerita kalian. Contoh, pembaca menunjukkan bahwa beberapa adegan dalam cerita kalian terasa lambat dan membosankan. Alih-alih membela bahwa adegan tersebut penting, pertimbangkan apakah kalian dapat memangkas atau mempercepat tempo cerita tersebut. Yang kedua, berdiskusi dengan pembaca. Jika ada ketidakjelasan atau kebingungan dalam umpan balik, jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang mereka sebutkan. Contohnya, jika pembaca mengatakan bahwa karakterisasi salah satu tokoh kurang konsisten, tanyakan kepada mereka contoh konkret dari saat-saat karakter tersebut terasa tidak konsisten. Dan yang ketiga, pertimbangkan umpan balik yang konsisten. Jika beberapa pembaca mengemukakan masalah yang sama atau serupa, perhatikan umpan balik tersebut dengan serius. Ini bisa jadi indikasi bahwa ada aspek cerita yang perlu diperbaiki. Contoh, beberapa pembaca berpendapat bahwa awal cerita kalian membingungkan. Meskipun tidak semua pembaca setuju, banyak yang mengemukakan masalah yang sama sehingga perlu ada perubahan dalam awal cerita. Dan yang keempat, tinjau ulang cerita dengan kritis. Setelah menerima umpan balik, tinjau ulang cerita kalian dengan kritis. Pertimbangkan apakah masalah yang disorot pembaca memiliki dasar yang kuat dan apakah ada cara untuk memperbaikinya. Contoh, setelah membaca umpan balik tentang karakterisasi yang kurang konsisten, kalian menemukan beberapa bagian di mana karakter tersebut berperilaku tidak konsisten. Kalian kemudian melakukan revisi untuk membuat karakter lebih konsisten. Dan kelima, lihat umpan balik sebagai peluang perbaikan. Pandang umpan balik pembaca sebagai peluang untuk meningkatkan cerita kalian. Dengan melihatnya sebagai alat yang memungkinkan kalian mengidentifikasi dan mengatasi masalah, kalian dapat menciptakan cerita yang lebih baik. Contoh, meskipun awalnya mungkin merasa sulit menerima kritik terhadap cerita kalian, kalian melihatnya sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan penulisan kalian dan membuat cerita lebih menarik. Dan yang keenam, lakukan revisi yang diperlukan. Berdasarkan umpan balik yang kalian terima, lakukan revisi yang diperlukan dalam cerita kalian. Ini bisa melibatkan perubahan besar atau perbaikan detail. Contoh, kalian menerima umpan balik bahwa ending cerita kalian terasa terlalu terburu-buru. Kalian kemudian merevisi ending tersebut untuk memberikan lebih banyak penjelasan dan pemecahan yang memadai. Dan yang ketujuh, uji kembali pada pembaca. Setelah kalian melakukan revisi, uji kembali cerita pada pembaca atau pembaca beta. Ini memberikan kalian kesempatan untuk melihat apakah perubahan yang kalian lakukan telah memperbaiki masalah dan mendapat tanggapan positif. Contoh, setelah melakukan revisi pada awal cerita, kalian meminta beberapa pembaca beta untuk membaca ulang dan memberikan umpan balik baru. Dan yang kedelapan, terima umpan balik lanjutan. Terus terima umpan balik sepanjang proses penulisan dan revisi.
Jangan berhenti pada satu putaran umpan balik, karena setiap iterasi dapat membantu kalian membuat cerita yang lebih baik. Contoh, setelah revisi berikutnya, kalian kembali meminta umpan balik dari pembaca dan melihat apakah perbaikan yang kalian lakukan telah memenuhi harapan mereka. Pertimbangkan umpan balik pembaca dengan serius, tetapi juga selalu ingat bahwa kalian adalah penulis cerita tersebut. Terimalah umpan balik dengan hati terbuka, tetapi jangan ragu untuk mempertahankan visi kalian sendiri atas cerita kalian. Yang terpenting, upayakan menciptakan cerita yang memuaskan bagi pembaca dan memenuhi ekspektasi mereka. Tips yang ke-10, berikan penghargaan pada kesetiaan pembaca. Memberikan penghargaan pada kesetiaan pembaca adalah langkah penting dalam menjalin hubungan yang kuat dengan audiens kalian. Ini bisa meningkatkan keterlibatan pembaca, memotivasi mereka untuk tetap setia mengikuti karya kalian, dan bahkan bisa menginspirasi mereka untuk membagikan karya kalian kepada orang lain. Berikut adalah penjelasan lebih detail beserta contoh bagaimana kalian bisa memberikan penghargaan pada kesetiaan pembaca. Yang pertama, terlibat dalam interaksi dengan pembaca. Tanggapi komentar dan pesan pembaca dengan sopan dan ramah. Contohnya, terima kasih banyak atas komentar yang penuh dukungan dari nama pembaca di postingan terakhir saya. Sangat senang mendengar pendapat kalian. Yang kedua, buat konten khusus untuk pembaca setia. Buat konten eksklusif atau penawaran khusus yang hanya tersedia bagi pembaca yang telah lama setia mengikuti kalian. Contoh, untuk pembaca setia kami telah menyiapkan cerita pendek eksklusif yang tidak akan dipublikasikan di tempat lain. Kami berharap kalian menikmatinya. Dan yang ketiga, rayakan milestone bersama pembaca. Rayakan pencapaian tertentu, seperti jumlah pengikut atau pelanggan yang signifikan dengan berbagai rasa syukur kepada pembaca. Contoh, kami merayakan 100.000 pengikut hari ini. Terima kasih kepada semua pembaca setia yang telah membuat ini menjadi kenyataan. Dan yang keempat, berikan ucapan terima kasih dalam postingan. Sisipkan ucapan terima kasih secara langsung dalam postingan atau konten kalian. Contoh, postingan ini adalah untuk kalian, para pembaca setia. Terima kasih atas dukungan tak henti-hentinya selama ini. Dan yang kelima, adakan lomba atau kontes untuk pembaca. Buat kontes atau lomba yang memungkinkan pembaca untuk berpartisipasi dan memenangkan hadiah menarik. Contoh, pembaca setia kami berkesempatan memenangkan salinan tanda tangan buku terbaru kami dalam lomba kreatif ini. Yang keenam, berbagi kisah sukses pembaca. Bagikan cerita sukses atau testimoni dari pembaca yang telah diinspirasi atau terbantu oleh karya kalian. Contoh, kami senang mendengar bahwa kisah kami telah mempengaruhi hidup nama pembaca. Bacalah ceritanya di blog kami. Ketujuh, undang pembaca untuk berkontribusi. Biarkan pembaca berkontribusi dengan meminta pendapat atau ide mereka tentang konten masa depan kalian. Contoh, kami ingin mendengar pendapat kalian. Apa topik yang ingin kalian lihat di postingan berikutnya? Yang kedelapan, berikan pengakuan dengan hadiah virtual. Bagikan medali virtual atau penghargaan kepada pembaca yang paling aktif atau setia dalam komunitas kalian. Contoh, penghargaan pembaca terbaik bulan ini diberikan kepada nama pembaca untuk kontribusi luar biasa mereka. Dan yang kesembilan, hari kesetiaan pembaca. Tetapkan tanggal khusus dalam tahun untuk merayakan dan memberi penghargaan pada pembaca setia. Contoh, hari ini adalah hari kesetiaan pembaca. Kami akan membagikan konten eksklusif sepanjang hari sebagai ucapan terima kasih. Dan yang ke-10, ingat ulang tahun pembaca. Jika kalian memiliki informasi tentang ulang tahun pembaca, berikan ucapan selamat dan mungkin hadiah kecil. Contoh, selamat ulang tahun kepada nama pembaca. Kami harap kalian memiliki tahun yang fantastis penuh dengan cerita-cerita hebat.
Pemberian penghargaan pada kesetiaan pembaca adalah cara yang baik untuk membangun komunitas yang kuat dan merasa dihargai. Ini bisa menciptakan hubungan positif yang berkelanjutan antara kalian dan pembaca kalian. Nah, itu adalah 10 tips cara membuat novel panjang lebih dari 1000 bab ala Rich Author. Kira-kira kalian ada tambahan tips nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Lalu menurut kalian untuk video berikutnya kita bahas tentang apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Like jika suka konten ini, dislike jika tak suka. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silakan share ke kawan-kawan penulis kalian dan pastikan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru setiap kami upload video. Terima kasih, bye-bye.